Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hadir semua ya hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai surat undangan. Apa saja yang ada di dalam surat undangan, macam-macam surat undangan, dan bagaimana cara membuat surat undangan. Anak-anakku sekalian, masihkah kalian ingat tanggal berapa hari kemerdekaan Republik Indonesia? Benar, tanggal 17 Agustus 1945. Tepat 75 tahun di hari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini, sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini karena negeri kita dan dunia saat ini tengah dilanda musibah pandemi COVID-19. Tetapi hal tersebut tidak boleh melunturkan semangat kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Termasuk semangat belajar ya anak-anak. Nah, semangat kemerdekaan juga dirasakan oleh Ayah Beni yang akan menghadiri rapat untuk menyambut datangnya hari kemerdekaan di desanya. Beni, apa kamu melihat surat undangan ayah dari Pak RT? Undangan apa ya? Seingat Beni ada di atas meja. Undangan menghadiri rapat persiapan kemerdekaan. Ayah harus segera berangkat ke balai desa agar tidak terlambat rapat. Baik ya, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, sekarang yuk belajar bersama Beni bagaimana caranya membuat surat undangan. Jadi anak-anak, surat undangan adalah surat yang berisi mengenai pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu kegiatan atau acara. Nah, surat undangan ini harus jelas, kalimatnya harus efektif agar pembaca itu paham tentang apa yang ada dalam isi surat tersebut. Nah, anak-anak, surat undangan sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Memang apa bedanya, Bu? Beda dong, simak baik-baik ya anak-anak. Surat undangan resmi sendiri perlu mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Misalnya seperti surat antar sekolah, surat OSIS, atau surat kantor. Nah, jika surat undangan setengah resmi biasanya mengatasnamakan perorangan yang kemudian ditunjukkan ke perorangan maupun organisasi atau instansi. Sedangkan surat undangan tidak resmi biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan orang itu sendiri. Misalnya surat undangan ulang tahun, undangan kelahiran, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih Bu bagian-bagian yang ada di dalam surat undangan tersebut? Coba perhatikan berikut ini. Secara umum, bagian-bagian yang terdapat dalam isi surat yang pertama adalah kepala surat. Bagian ini biasanya berisi tempat organisasi atau instansi di mana surat itu dibuat. Bagian yang kedua adalah nama dan alamat di mana surat itu akan dituju. Bagian yang ketiga biasanya salam pembuka, bisa dengan hormat atau assalamualaikum seperti biasa. Bagian yang keempat sekaligus bagian yang terpenting adalah isi surat, di mana harus berisi tanggal atau hari, waktu, tempat, dan keperluan apa sebagai alasan mengapa surat itu dibuat. Bagian yang kelima adalah penutup surat, biasanya berisi tanda ucapan terima kasih atau salam penutup. Bagian selanjutnya adalah tempat dan tanggal surat di mana surat itu dibuat. Yang terakhir adalah pembuat surat. Biasanya yang bertanda tangan adalah orang yang membuat surat atau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara yang akan dihadiri. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat surat yang diterima oleh ayah dan ibu kalian? Bisakah kalian membedakan apa saja bagian-bagian yang ada di dalam isi surat tersebut? Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Coba sekarang ditebak bagian apakah ini? Benar, kepala surat. Kalian pandai. Selanjutnya, bagian apakah ini?
sekali isi surat. Tepuk tangan untuk kalian. Wah, kalian sudah pintar semua ya anak-anak. Hari ini kalian telah belajar mengenai surat undangan, macam-macam surat undangan, bagian-bagian yang ada di dalam surat undangan, serta mengetahui bagaimana cara membuat surat undangan yang baik dan benar. Nah, masihkah kalian ingat macam-macam surat undangan itu apa saja? Yang pertama adalah surat undangan resmi. Yang kedua adalah surat undangan, benar sekali, surat undangan setengah resmi. Dan yang terakhir, surat undangan tidak resmi. Nah, bagaimana anak-anak? Adakah yang masih belum kalian pahami? Sekarang anak-anak praktekkan sebagai latihan untuk mengetahui bagaimana caranya membuat surat yang baik dan benar. Berikut adalah soal ceritanya. Siswa MI Al-Misbah akan mengadakan perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba yang diadakan sangatlah beragam. Acara ini dihadiri oleh para guru, siswa, dan orang tua siswa. Pada saat merencanakan sebuah acara seperti perlombaan tersebut, biasanya kamu juga membuat daftar-daftar pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Dengan menggunakan buku tugasmu, buatlah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan perlombaan yang akan diadakan di sekolahmu. Nah, anak-anakku, jangan lupa jika kalian memiliki kesulitan, bisa kalian diskusikan atau tanyakan dengan orang tua kalian. Baiklah anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan selalu semangat menjaga kesehatan dan yakin bahwa kita bisa. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.